Inilah jin kafirnya. Dalam Lukas pasal 23 ayatnya yang ke 33 sampai 43 berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Di Bukit Golgota, atau juga disebut tempat tengkorak, ada 3 salib di sana. Salib Yesus di tengah-tengah, dan kiri kanannya salib para penjahat. Yang di sebelah kirinya dalam keadaan tersalib mengolok-olok Yesus, menghujat Yesus, menista Yesus, menghina Yesus. Dengan bahasa olok-olok dia berkata, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Orang yang tersalib di sebelah kanannya menegur orang di sebelah kiri tadi. Dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Jadi saat-saat terakhir mereka akan mati di salib, yang di sebelah kiri masih sempat-sempatnya mengolok-olok dan menghujat-hujat Yesus, sementara yang di sebelah kanan masih sempat bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi dapat dikatakan penjahat yang disalibkan di sebelah kiri Yesus, dia mewakili orang-orang yang suka mengolok-olok Yesus. Dia mewakili orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dia mewakili orang-orang yang menghina Yesus, mewakili orang-orang yang mengolok-olok dan menista Yesus. Dia dipakai oleh iblis untuk menghina, menista, dan mengolok-olok Yesus. Jadi salib penjahat itu bukan hanya ada jin, bahkan ada iblisnya.
Jadi kalau ada yang berkata bahwa di salib ada jin kafir, itu sangat benar. Tapi bukan salib Yesus, melainkan salib sang penjahat, salib sang penghujat, salib sang penista Tuhan Yesus yang terletak di sebelah kiri dari salib Yesus. Yang di sebelah kanan Yesus itu adalah salib orang yang bertobat, salib orang yang menerima keselamatan, salib orang yang masuk dalam kerajaan sorga. Sementara salib Yesus yang di tengah-tengah adalah salib yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Yang manakah salib Anda? Salib penghujat atau salib bertobat? Salib yang ada iblis atau salib yang ada malaikat? Salib yang ada jin kafir atau salib yang ada Roh Kudus? Salib yang akan membawamu ke neraka atau salib yang akan membawamu ke surga? Hidup ini adalah pilihan. Surga atau neraka itu hanya sejengkal di depan kita. Sangat dekat, sedekat sebuah tarikan nafas kita.